Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita Jasad Hidup Sang Santri bagian akhir. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini terus berkembang dan selalu update cerita dari saya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya langsung ceritanya, linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Part terakhir dengan judul Sosok di Balik Jasad Santri. Suara langkah kaki terdengar setapak demi setapak menyibak di daunan, berjalan membungkuk menahan dendamnya. Dengan wajah penuh amarah, ia menuju pesantren di antara tengah malam. Ustadz Sobirin masih memantaunya sepanjang malam, berharap Fadil akan kembali seperti biasa sebelumnya. Tapi amarah itu tidak reda. "Kembalikan tumbalku," ia menggeram sembari menggumam, meminta sesuatu yang menurutnya menjadi haknya. "Yang kalian curi harus kalian bayar dengan mahal." Nyatanya sosok yang mendiami tubuh Fadil kini sudah dipenuhi oleh amarah yang entah di mana ujungnya. Ustadz Sobirin tidak tahu resiko atas perbuatannya. Namun ia mengambil keputusan itu karena tragedi itu harus diselesaikan cepat atau lambat. Kang Aang melihat kedatangan seseorang dari jauh. Kala itu matahari mulai menunjukkan sedikit cahayanya bersama kabut putih yang setia menyambutnya. Seseorang berjalan membungkuk melangkah perlahan ke arah Kang Aang. Itu bukan cara berjalan manusia pada umumnya. Jelas saja Kang Aang waspada dan memperhatikan sosok itu. "Siapa itu?" Sosok itu tidak menjawab dan terus berjalan perlahan menuju pesantren. Ada firasat buruk dalam diri Kang Aang saat melihatnya. Ia keluar untuk menghampirinya. "Fadil?" tanya Kang Aang bingung saat sosok itu mulai mendekat. Tubuhnya basah, pakaiannya penuh dengan kotoran tanah, wajahnya penuh dengan amarah dan tidak lagi seperti wajah seorang anak remaja. "Fadil, kamu ngapain di sana? Gimana kamu bisa keluar?" tanya Kang Aang bingung. Fadil tidak menjawab dan terus menyeret langkahnya menuju pondok. Perasaan Kang Aang berada di antara khawatir atau takut. Kang Aang pun bersiap menghampiri Fadil. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Ustadz Sobirin muncul dan menghadang Fadil. "Kamu tidak boleh masuk ke dalam," tahan Ustadz Sobirin. Melihat kedatangan Ustadz Sobirin, Fadil pun menyeringai. Ia sedikit tertawa menatap raut wajah Ustadz Sobirin. "Aku tahu ini ulahmu. Janin itu adalah perjanjian mereka denganku," kata sosok yang menghuni tubuh Fadil itu. "Sekarang perjanjianmu sudah cacat. Tidak ada lagi janin yang kau terima," ucap Ustadz Sobirin. Wajah Fadil pun berubah kesal. Ia mengangkat lengannya menunjuk tepat ke wajah Ustadz Sobirin. "Terkutuk kau manusia. Kalian akan membayar semua ini," ancam Fadil. Ustadz Sobirin terlihat tidak gentar. Menurutnya ini adalah satu-satunya cara agar perjanjian antara sosok yang merasuki Fadil dengan orang tuanya berakhir. Mulut Fadil terlihat seolah sedang membacakan sesuatu. Suara desis dan ucapan menyerupai mantra terdengar di telinga Ustadz Sobirin. Ada perasaan aneh yang dirasakan oleh Ustadz saat mendengar kata-kata yang tidak memiliki arti itu. Ustadz Sobirin tahu dengan jelas bahwa itu adalah sihir. Saat itu juga Ustadz Sobirin mengambil tasbihnya dan membacakan ayat-ayat suci untuk melindungi dirinya dari mantra-mantra yang dibacakan oleh Fadil. Tapi Fadil malah tersenyum. Senyuman Fadil membuat Ustadz Sobirin waspada. Dan benar saja, di perbatasan pagi itu tiba-tiba muncul sosok putih dari balik kabut melayang mendekat ke arah mereka.
Oh, Ustadz, itu pocong. Dari jauh, Kang Aang menyadari ada sosok yang mendekat ke arah mereka. Itu adalah pocong yang melayang terbang seolah ingin mengepung mereka. Kang Aang menelan ludahnya dan meminta Ustadz Sobirin untuk kembali. Tapi Ustadz Sobirin lebih memilih untuk tetap di sana. Mereka yang mati sudah tidak memiliki urusan lagi dengan alam ini. Dan makhluk seperti kalian tidak punya kuasa atas kami. Ucap Ustadz Sobirin. Ia pun membaca ayat kursi untuk mengusir semua sosok yang dipanggil oleh sosok di balik tubuh Fadil itu. Beberapa dari mereka menghilang, tapi beberapa dari mereka masih melayang, menembus kabut, seolah tidak takut dengan doa-doa yang dibacakan Ustadz Sobirin. Sekali lagi Fadil tersenyum. Kali ini senyumnya hampir bersamaan dengan suara kentongan yang terdengar dari arah pondok. Suara pukulan itu menandakan sedang terjadi sesuatu yang berbahaya di pondok. Tak lama setelahnya terdengar kericuan dari arah asrama. Kang Aang, Ustadz, tolong. Dari balik pagar terdengar suara Rizal yang berlari menghampiri Kang Aang dan Ustadz Sobirin. Sontak mereka pun kaget saat menyaksikan keadaan Fadil dan berbagai sosok yang ada di sana. Kang, itu pocong. Ahmad jatuh terduduk saat melihat sosok di sekitar Ustadz Sobirin. Jangan takut, apa yang terjadi di dalam? Tanya Ustadz Sobirin. Ahmad mengumpulkan keberaniannya dan menceritakan pada Ustadz. Mereka kesurupan lagi, Ustadz. Mereka mengamuk begitu saja. Ustadz Yaya mencoba menahan mereka setengah mati. Banyak dari mereka mencoba bunuh diri. Jelas Ahmad. Bunuh diri? Ustadz Sobirin tidak percaya mendengar kata-kata itu. Tapi saat ia menoleh ke arah pondok, ia melihat salah seorang santri tengah berdiri di atap bangunan seolah bersiap untuk menjatuhkan dirinya. Santri yang kesurupan itu menoleh ke arah Ustadz Sobirin. Ia tertawa seolah meledeknya dan bersiap menjatuhkan dirinya dari atap asrama yang sudah lapuk itu. Sontak Ustadz Sobirin berlari ke arah pondok. Kang Aang menoleh sebentar ke arah Fadil, merasa tidak yakin harus meninggalkan Fadil dengan keadaan seperti itu. Ia tidak tahu keadaan dalam pesantren lebih berbahaya. Baru saja memasuki area pesantren, tiba-tiba santri yang berada di atas bangunan itu bersiap menjatuhkan dirinya ke tanah. Ustadz Sobirin bahkan belum mampu mencapai untuk menangkapnya. Tapi saat akan mencapai langkah terakhirnya, tiba-tiba langkah santri itu terhenti dengan terdengarnya suara adzan subuh berkumandang. Rizal, itu suara Rizal, teriak Ahmad. Entah mendapat ide dari mana. Namun saat ini Rizal sedang mengumandangkan adzan subuh menggunakan pengeras suara. Sontak seluruh santri yang kesurupan tiba-tiba menutup telinganya. Ustadz, kenapa saya ada di sini? Teriak santri yang berdiri di atas atap. Suara adzan itu mengembalikan kesadarannya sesaat sebelum ia gelisah dengan sosok yang masih berada di dalam tubuhnya. Ustadz Sobirin menyadari itu segera mengangkat tangga bambu di pinggir bangunan dan memasangnya. Tahan, jangan sampai kesadaranmu diambil alih lagi, teriak Ustadz Sobirin sembari memandunya untuk turun. Belum sempat mendarat dengan sempurna, tiba-tiba santri itu kembali dikuasai makhluk yang merasukinya. Ia mencoba kembali ke atas, tapi Ustadz Sobirin sekuat tenaga menahannya. Ia pun menarik santri itu dan meruqyahnya agar terlepas dari ikatan makhluk yang merasukinya. Belum selesai dengan urusan santri itu, tiba-tiba tercium bau asap dari salah satu sisi pesantren. Ustadz Sobirin menoleh ke asal bau itu dan menemukan nyala api mulai membesar di sana. Api, ada api, teriak Ahmad. Ada seseorang yang tertawa di hadapan api yang menyala itu. Fadil dan beberapa santri yang membawa jerigen
tersenyum sembari menatap Ustadz Sobirin. Kali ini mereka benar-benar ingin menghancurkan Ustadz Sobirin. Kang Aang meminta bantuan beberapa santri yang masih sadar untuk mengambil air. Ia masih berharap api itu tidak akan menjalar ke bangunan lainnya. Kalian ikuti perintah Fadil?" tanya Ahmad panik. Santri-santri itu tidak menjawab. Mereka hanya menatap Ahmad dengan gerakan kepala yang aneh. Jelas mereka sedang dalam kendali Fadil. Rizal keluar dari tempatnya setelah mengumandangkan azan yang hampir tersentuh api. "Siapa yang nyalain api?" "Fadil, Jal. Kali ini benar-benar keterlaluan," balas Ahmad. Rizal pun melongo ketika melihat api yang mulai menjalar ke bangunan dapur umum. Sudah ada beberapa santri yang mencoba memadamkan, tapi api cepat menjalar. Ada hal aneh yang dilihat oleh Rizal. Sodar terlihat sedang berjalan dengan langkah yang aneh menuju kobaran api. Matanya terlihat takut, tapi ia terus berjalan menuju kobaran api yang semakin besar itu. "Kang Sodar, bahaya!" teriak Rizal. Sodar tidak menghiraukannya. Ia malah terus berjalan ke arah api yang menyala itu. Aku gak mau mati," terdengar suara Kang Sodar bersama isak tangis yang terlihat dari wajahnya. Air matanya menetes dengan wajah yang sangat ketakutan. Tapi entah mengapa tubuhnya tidak selaras dengan ucapannya dan terus melangkah ke nyala api. Rizal mulai yakin bahwa itu bukan kehendak Sodar. "Kang, kembali Kang, bahaya!" Kali ini Rizal berusaha menarik tangan Sodar untuk menjauh dari nyala api. Sayangnya tenaga Rizal tidak mampu menahan Kang Kodar. "Jal, tolong Jal, aku gak mau mati," rengek Sodar dengan wajah ketakutan. "Ya jangan kesana lah Kang, menjauh." Tubuhku bergerak sendiri. Ada bisikan yang terus terdengar di kepalaku. "Lawan Kang." Rizal susah payah menarik tubuh Kang Sodar. Namun ia terus saja menyeret langkahnya ke dalam kobaran api. "Ahmad, tolong!" panggil Rizal. Ahmad yang tengah memadamkan api membawakan ember dan menyiramkan ke api yang tak jauh dari hadapan Sodar. Tapi padamnya api itu tidak berlangsung lama. Sadar akan hal itu, Ahmad ikut membantu Rizal untuk menahan Sodar. Mereka pun terjatuh. Ahmad dan Rizal menahan Sodar di tanah. Tapi walaupun begitu, Sodar terus berusaha merangkak menuju api itu. Mereka pikir setidaknya tenaga mereka berdua seharusnya bisa menahan Sodar untuk sementara waktu. Tapi tidak jauh dari belakang mereka terdengar suara langkah seseorang yang berjalan perlahan. "Ampun, aku gak mau mati." Sontak Rizal dan Ahmad menoleh. Di belakangnya sudah terdapat beberapa santri seangkatan Sodar yang bersiap menyambut api di hadapannya dengan raut wajah ketakutan persis seperti Sodar. "Astagfirullahaladzim." Rizal membaca istighfar melihat ada santri lain yang bernasib dengan Sodar. Tolong kami Jal," tangis Sodar. "Tenang Mas, sebentar lagi Ustadz Sobirin pasti akan kesini menolong kita." Rizal berusaha menenangkan Sodar. "Kami sudah tersesat, kami terjebak." Semua santri yang ilmu di hutan jati mendengar perintah yang sama. Di kepala kami terngiang-ngiang perintah untuk masuk ke dalam api itu. Jelas Sodar, ngilmu, hutan jati, bagaimana bisa? Ahmad bingung. "Fadil, kitab yang kami rebut dari Fadil, pusaka dan berbagai benda yang kami rebut dari dia mengarahkan kami ke sana," tangis Sodar. Rizal dan Ahmad seolah tidak percaya perundungan yang mereka lakukan pada sosok Fadil ternyata adalah sebuah jebakan. Sesuai kecurigaan Rizal, selama ini Fadil memang sengaja memancing amarah kakak kelas agar mereka merebut benda-benda yang dimiliki Fadil. Mereka tidak menyangka bahwa benda itu adalah pancingan untuk santri agar melakukan tindakan musyrik. "Dia benar-benar setan,"
ucap Rizal menoleh ke arah Fadil. Ahmad dan Rizal menyaksikan wajah Fadil yang sudah sangat berbeda. Bukan wajah polos santri seangkatannya yang mudah untuk dikerjai. Atau mungkin wajah Fadil yang terlihat saat ini adalah wajah Fadil yang sebenarnya. Rizal mencari keberadaan Ustadz Sobirin untuk menolongnya. Namun ternyata keadaannya saat itu tidak kalah genting. Setiap Ustadz Sobirin berhasil meruqyah satu santri, sosok lain sudah bersiap merasuki santri itu lagi. "Ustadz, ini mengerikan," ucap Kang Aang memperhatikan seluruh keadaan pondok saat itu. Di antara api yang mulai membesar, Kang Aang melihat sosok yang tak kasat mata mengerubungi pesantren. "Tempat ini sudah dikepung," jelas Kang Aang. "Maksud Kang Aang apa?" balas Ustadz Sobirin yang mulai tidak mampu menahan tetesan keringatnya. Pocong-pocong itu melayang mengintari pondok. Sementara itu ada makhluk yang tubuhnya hitam seperti terbakar tersebar di sekitar kita. Mereka yang merasuki santri-santri itu, jelas Kang Aang. Kali ini penglihatan gaib Kang Aang menajam. Ia pun gentar melihat sosok yang saat ini berada di sekitarnya. Di tengah kericuhan itu, seorang santri berlari mendekat ke arah Ustadz Sobirin. "Ustadz, masukkan mereka ke kamar." Tiba-tiba Faris berlari menghampiri Ustadz Sobirin. Ia terengah-engah sembari membawa tasbih milik Ustadz Yaya. "Faris, bantuin kami, tahan teman-teman Kang Sodar," teriak Rizal yang kewalahan menahan teman Kang Sodar. Sementara Ahmad menahan Kang Sodar sampai terguling di tanah. Faris segera menghampiri Rizal dan membantunya. Namun ia tetap berusaha teriak ke Ustadz Sobirin. "Kamar kami aman Ustadz, tidak ada setan yang berani masuk ke dalam. Ustadz Yaya sedang meruqyah yang kesurupan di sana." Faris berteriak. Ustadz Sobirin pun menoleh ke arah Fadil. Ia melihat wajah kesal Fadil saat mengetahui ucapan Faris. Dari situ ia mengambil kesimpulan, mungkin saja ucapan Faris ada benarnya. Mendengar ucapan Faris, Kang Aang teringat sesuatu di kamar Faris. Keberadaan makhluk berwujud nenek yang selama ini bertingkah misterius. Bangunan ini tidak ada artinya dibanding nyawa santri kita. "Semuanya tarik paksa semua santri yang kesurupan ke kamar Faris," perintah Kang Aang. "Kang, kamu yakin?" tanya Ustadz Sobirin. Kang Aang hanya menarik napas sejenak sembari menatap arah asrama, tepatnya arah kamar Faris. "Yakin Kang, ada sesuatu yang berlawanan dengan niat Fadil di sana," ucap Kang Aang. Ustadz Sobirin menoleh ke arah kamar itu dan samar-samar ia melihat sosok nenek dengan wajah yang mengerikan berdiri dengan mata yang tegas di sana. "Bismillahirrahmanirrahim." Ustadz Sobirin membaca bismillah, berharap keputusannya bukanlah perbuatan yang buruk. "Lanjutkan niatmu Kang, biar saya yang menghadapi Fadil." Kang Aang mengangguk. Ia pun mengatur seluruh santri yang sadar untuk mengajak seluruh santri yang kesurupan ke dalam kamar Faris. Ujang yang mendengar komando dari Kang Aang segera membantu Rizal yang sudah hampir kewalahan. "Kang Ujang, tahu siapa saja santri yang ikut ngilmu sama Kang Sodar?" tanya Rizal. "Ngilmu? Maksud kamu apa Jal?" Ujang terlihat bingung. Rizal menjelaskan bahwa santri yang kesurupan adalah santri-santri yang tengah mencari ilmu aneh yang didapat dari benda-benda Fadil. Kang Ujang terdiam sembari terus membantu Rizal dan Ahmad. "Sepertinya aku tahu sesuatu, tapi sebaiknya kita bawa mereka ke Ustadz Yaya dulu," balas Ujang. Kamar asrama yang sebelumnya menjadi tempat tidur yang tenang untuk Rizal dan teman-temannya kini dipenuhi santri-santri yang sedang mengamuk. Terdengar suara ayat-ayat suci tak terhenti mengalun dari mulut Ridho dan Ustadz Yaya. Benar ucapan Faris, semua setan yang merasuki santri tidak kembali masuk setelah diruqyah di kamar ini.
Jadi benar sosok nenek itu berniat baik? Tanya Rizal kepada Kang Aang. Kang Aang mengeleng. Nggak tahu Jal, entah karena persaingan wilayah atau maksud yang baik, kita tidak bisa menebak niat dari makhluk seperti itu. Rizal mengangguk mengerti. Sepertinya di antara mereka tidak ada yang memiliki kemampuan memastikan niat dari nenek yang awalnya menghuni gedung lama itu. Tapi kali ini sosok nenek itu tidak terlihat menyeramkan lagi bagi Rizal. Ia berdiri di depan kamar dengan menggenggam tongkatnya. Ia menatap Fadil dengan kesal. Setelah ini kita harus mengirimkan doa untuk nenek itu, Kang. Mungkin saja ia bisa tenang, ucap Kang Rizal. Kang Aang menoleh ke arah nenek itu sejenak dan mengangguk setuju. Ujang pergi sebentar ke kamarnya dan membawa sebuah lipatan benda yang sepertinya terbuat dari kulit binatang. Ini punya Sodar. Ujang memberikan lipatan kertas itu pada Rizal. Rizal membuka lipatan itu dan mendapati sebuah simbol yang terlihat tidak biasa. Di dalam terdapat beberapa nama yang sebagian nama itu sama dengan nama santri-santri di pondok ini. Apa benar ini? Tanya Ujang. Cuma orangnya langsung yang bisa memastikan, jawab Rizal. Rizal membawa benda itu ke arah Sodar yang masih meronta untuk dilepaskan di ruangan itu. Ia masih menunggu mendapati giliran untuk diruqyah oleh Ustadz Yahya ataupun Ridho. Apa ini nama-nama orang yang ilmu di hutan jati? Tanya Rizal. Sodar seolah ingin menjawab, namun tiba-tiba raut wajah dan suaranya berubah. Bukan urusanmu. Kali ini suaranya terdengar seperti kakek tua. Walau begitu, Sodar terlihat masih tersiksa. Ia ingin seperti mengembalikan kesadarannya lagi. Bocah brengsek, sudah ada perjanjian di antara kita. Tubuhmu sudah menjadi bagianku juga, ucap sosok di dalam tubuh Sodar. Sepertinya Sodar juga melawan. Lawan terus Sang Sodar, kami tidak akan membiarkan setan itu menang, balas Rizal. Rizal membacakan ayat kursi di hadapan Kang Sodar. Ujang pun ikut membantunya sembari menahan tubuh Sodar. Perlahan tenaga Sodar pun melemah. Ia benar-benar berusaha mendapatkan kesadarannya kembali. Bawa nama-nama itu ke Ustadz Yahya. Sodar mulai tersadar. Kami memberikan potongan kuku dan rambut kami untuk diterima berlatih di sana. Yang kami terima bukan kesaktian, melainkan jin yang menyatu dengan tubuh kami. Di kalangan beberapa santri memang sedang tren mengenai ilmu kanuragan ataupun ilmu kesaktian lainnya yang bisa membuat mereka menjadi terpandang. Kisah mengenai santri pengembara dan menjaga diri dari perlakuan senior yang berniat tidak baik menjadi motivasi mereka mencari ilmu dengan cara instan. Ustadz, Rizal mencoba mencari celah dalam ritual ruqyah Ustadz Yahya dan menyerahkan benda bertuliskan nama-nama itu. Astagfirullahaladzim. Ustadz Yahya kaget melihat benda itu berada di hadapannya. Ia memandang beberapa nama di sana dan hampir semua santri yang kesurupan namanya tertulis di lipatan kulit hewan itu. Ridho, Aang, tahan mereka sebentar. Ustadz Yahya meninggalkan ruangan itu sebentar. Pintu kamar dikunci saat kepergian Ustadz Yahya. Sodar, kamu sadar dengan apa yang kamu perbuat? Ridho menghampiri Sodar yang tangannya kini diikat di tiang kamar oleh Ujang. Aku salah, Dok. Aku salah. Aku gak tahu harus berbuat apa. Aku gak mau mati. Sodar kali ini benar-benar menyesali perbuatannya. Kalau dia mati, tubuh ini menjadi milikku. Mendadak kesadaran Sodar kembali diambil alih. Tapi Ridho tidak gentar. Ia memegang kepala Sodar dan membaca doa-doa yang ia pelajari dari Ustadz Yahya. Berbeda dengan sebelumnya, kini Ridho lebih tenang. Ia lebih bisa menggunakan karomah miliknya untuk meruqyah teman-temannya.
Ikatkan akar dan batang daun lontar ini di tangan santri yang namanya terdapat di benda itu. Ikatkan pada mereka baik yang kesurupan maupun yang tidak. Kumpulkan mereka di tengah kamar. Perintah Ustadz Yahya saat kembali masuk ke dalam kamar. Kali ini Ustadz Yahya benar-benar mengerti dengan apa yang harus ia perbuat. Santri yang lainnya mengikuti perintah Ustadz Yahya dengan mengikatkan benda itu. Tiba-tiba teriakan perlawanan terdengar di antara mereka. Namun Ustadz Yahya sudah bersiap akan itu semua. Ia memerintahkan seluruh santri untuk membuat lingkaran, mengelilingi mereka dan membacakan ayat-ayat suci di bawah pimpinan Ustadz Yahya. Ikat itu tidak mungkin sirna dalam waktu cepat, tapi saya yakin mereka masih bisa dibersihkan. Jelas Ustadz Yahya pada ridho. Ridho seperti mengambil pelajaran dari Ustadz Yahya. Belum ada setengah jam, santri-santri yang sebelumnya kesurupan mulai terkulai lemas dan kehilangan kesadaran. Mereka pun menarik napas lega. Ustadz, kami izin keluar. Kami khawatir dengan Ustadz Sobirin. Rizal, Ahmad, dan Faris memberanikan diri untuk meminta izin pada Ustadz Yahya. Kalian yakin? Tanya Ustadz Yahya. Iya Ustadz, sepertinya kami yang paling mengerti tentang permasalahan Fadil saat ini, balas Rizal. Ustadz Yahya mengangguk, mengerti dengan keputusan mereka bertiga. Sebaliknya, Ustadz Yahya juga ikut. Mereka tidak akan cukup menghadapi masalah ini. Tiba-tiba Ridho menghentikan kajiannya dan berkata kepada Ustadz Yahya, mereka masih belum pulih. Seandainya mereka kumat lagi, semua akan sia-sia, balas Ustadz Yahya. Saya akan memimpin semua santri melanjutkan ini. Saya merasa yakin mereka tidak akan kumat lagi, jelas Ridho. Saya akan mendampingi Ridho. Sebaiknya Ustadz membantu Ustadz Sobirin. Perasaan saya tidak enak, tambah Kang Aang. Rizal pun menatap Ustadz Yahya. Matanya seolah mengatakan bahwa keadaan akan lebih baik bila Ustadz Yahya ikut dengan mereka. Baik, saya titip mereka. Assalamualaikum, pamit Ustadz Yahya. Waalaikumsalam. Tepat saat pintu kamar terbuka, cahaya terang terlihat di hadapan mereka. Bukan cahaya matahari, melainkan dapur pesantren yang sudah terbakar separuh oleh api. Beruntung bangunan itu terpisah dengan bangunan lainnya, sehingga api itu belum menjalar ke bangunan lainnya. Tapi bila itu terus berlanjut, dapat dipastikan seluruh pondok pesantren akan dilalap kobaran api. Sayangnya, bukan itu saja yang membuat mereka tercengang. Di luar mereka menemukan Ustadz Sobirin berdiri dengan terus membaca doa dengan tasbih di genggamannya. Sebagian tubuhnya sudah berlumuran darah. Mereka mencari tahu bagaimana Ustadz Sobirin bisa terluka seperti itu. Dan mereka menemukan sosok Fadil sudah didampingi dua orang warga desa dengan wajah yang juga kesetanan. Tidak hanya nama-nama santri yang tertulis di lipatan itu, masih ada orang lain yang terjebak olehnya. Jelas Ustadz Yahya. Mereka segera menghampiri Ustadz Sobirin. Dibanding dengan raut wajah takut atau marah, Ustadz Sobirin lebih terlihat kebingungan. Sudah Ustadz, kita terpaksa tangkap Fadil dan kita amankan dulu, ucap Ustadz Yahya. Sebelum Ustadz Yahya menghampiri Fadil, tiba-tiba Ustadz Sobirin meraih tangan Ustadz Yahya dan menggenggamnya dengan keras. Ia menahannya untuk melangkah lebih jauh. Kenapa Ustadz? Tanya Ustadz Yahya bingung. Rizal menyadari keanehan yang terlihat pada Fadil. Ustadz Yahya, lihat yang dipegang Fadil, teriak Rizal. Pisau. Faris memperjelas. Fadil tertawa dan meletakkan ujung pisau itu di lehernya. Melangkah lebih jauh, pisau ini akan membelah leher ini, ancam Fadil sambil tertawa puas. Rupanya sedari tadi Ustadz Sobirin tidak dapat berbuat banyak karena ancaman Fadil. Jelas saja jika Fadil mati di tempat ini akan menjadi masalah besar, tidak hanya untuk Ustadz Sobirin tapi juga untuk seluruh pesantren. Ustadz Yahya pun menjadi gentar. Ia bingung
dengan apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, tiba-tiba ada batu yang melayang mendarat tepat di tubuh Ustadz Sobirin. Lemparan batu itu tidak berhenti terus-menerus dan menyerang ke Ustadz Yaya juga. Itu hukuman yang kalian berikan untuk pendosa kan? Dirajam sampai mati, tawa Fadil. Sudah, hentikan, teriak Fadil. Ternyata darah dari tubuh Ustadz Sobirin diakibatkan oleh lemparan batu Fadil dan pengikutnya. Ustadz Yaya yang berusaha melindungi Rizal dan yang lain juga tidak luput dari lemparan itu. Kalau kalian beranjak sedikit saja, tubuh ini akan terbaring tanpa nyawa dengan darah yang membanjiri tanah ini, ancam Fadil sekali lagi. Mereka hampir putus asa dengan keadaan itu, tapi tidak dengan Rizal. Ia berusaha berpikir keras untuk mengakhiri situasi ini. Rizal dengan berani dan berhati-hati maju ke arah Fadil sembari menghindari lemparan batu mereka. Rizal, jangan nekat, perintah Ustadz Sobirin. Enggak Ustadz, keadaan sudah berbeda. Sekarang Ustadz Sobirin tidak sendirian, ucap Rizal. Bukan masalah jumlah, lebih rumit dari itu, teriak Ustadz Yaya. Rizal mencoba menyampaikan apa yang ada di pikirannya. Kita ikhlaskan Fadil, ucap Rizal. Enggak semudah itu Rizal, bantah Faris. Tidak seperti tadi, bila terjadi apa-apa dengan Fadil, Ustadz Sobirin akan menanggung semuanya. Tapi sekarang kita bisa menjadi saksi untuk melindunginya, jelas Rizal. Faris mulai mengerti maksud Rizal. Benar Ustadz, seandainya Fadil gugur pun kami bisa menjadi saksi untuk membuktikan apa yang terjadi sebenarnya. Kami bisa menjelaskan kalau apa yang terjadi adalah pertimbangan terbaik, tambah Faris. Ustadz Yaya pun mulai mengerti maksud Rizal. Ia menatap Ustadz Sobirin meminta keputusannya. Butuh waktu sesaat untuk Ustadz Sobirin menentukan keputusannya. Pada akhirnya ia menghela napas seolah merelakan harapannya akan kemungkinan yang terbaik. Baik, itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Saya akan menanggung risikonya, balas Ustadz Sobirin. Ustadz Yaya menepuk punggung Ustadz Sobirin dan memberinya semangat. Warga desa itu biar saya dan Rizal yang menahannya. Mendengar perkataan dari Ustadz Yaya, Rizal dan kedua temannya berlari menahan warga yang berada di dalam pengaruh Fadil. Kini tinggal Fadil dan Ustadz Sobirin yang berhadapan. Keputusan itu membuat Fadil terlihat panik. Ia menggoreskan pisau itu di lehernya hingga darah mengucur. Namun Ustadz Sobirin tidak gentar. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Butir demi butir tasbih bergeser dari jaringnya. Ia bersiap membacakan doa untuk menghentikan Fadil dari semua perbuatannya. Kini wajah Fadil terlihat gentar. Benar kamu Jal, ternyata dia nggak berani bunuh diri. Kalau kehilangan tubuh Fadil, belum tentu dia akan mendapat tubuh lagi dengan mudah, ucap Faris. Fadil menoleh ke arah Faris. Reaksinya seolah menyatakan bahwa ucapannya benar. Sementara saat ini Fadil sudah mulai merasa gelisah dengan doa-doa yang dibacakan oleh Ustadz Sobirin. Tapi bukannya menyerah, Fadil malah tertawa. Kau yang memaksaku. Saat itu Fadil mengamuk. Ia menyerang Ustadz Sobirin dan menyekiknya. Ustadz Sobirin yang tengah terluka pun kewalahan. Ia masih terus berusaha membaca doa untuk melemahkan Fadil. Berbagai pukulan mendarat di tubuh Ustadz Sobirin. Ia ingin membalas, tapi kali ini ia kembali ragu. Bagaimana mungkin seorang ustadz menganiaya santrinya sendiri? Ustadz Sobirin hanya bertahan sembari terus membaca doanya. Sayangnya Ustadz Sobirin tidak mampu untuk terus bertahan. Fadil pun mengambil pisaunya kembali dan sekarang ia berusaha untuk membunuh Ustadz Sobirin. Fadil, jangan!
teriak Rizal. Tentu saja Fadil mengacuhkan teriakan itu. Sejak awal memang dia bukanlah Fadil. Tidak mungkin ia mau mendengar ucapan mereka. Belum sempat pisau itu mendarat ke tubuh Ustadz Sobirin. Tiba-tiba sebuah batu besar terbang melayang ke lengan Fadil dan mengempaskannya. Saat itu semua orang terpaku pada sosok yang melemparkan batu itu. Kalau kau terlalu takut mengotori tanganmu, biar aku saja. Terdengar suara seseorang yang masuk ke dalam pesantren. Ia membawa beberapa orang yang segera berlari untuk memadamkan api di dapur umum. Mamat, apa yang kau lakukan di sini? Teriak Ustadz Yahya. Mamat tidak menghiraukan ucapan Ustadz Yahya. Ia segera berlari menarik baju Fadil dan mengajarnya habis-habisan. Itu Mamat, preman pasar, tanya Ahmad. Iya, Rizal mengangguk bingung dengan apa yang terjadi di hadapannya. Fadil tidak tinggal diam. Ia mulai membacakan mantra mengerikan dari mulutnya yang membuat Mamat mulai linglung. Mamat masih terus berusaha bertahan dan berusaha menghajar Fadil. Pergi Mamat, jangan campuri urusan pesantren ini. Kedatanganmu akan membawa lebih banyak masalah, teriak Ustadz Yahya. Ustadz Sobirin pun berusaha untuk berjalan dan menahan Ustadz Yahya. Ustadz Yahya bingung dengan perbuatan Ustadz Sobirin. Hentikan Mamat, kalau dia mati hukumanmu tidak akan ringan, teriak Ustadz Sobirin. Mamat tidak peduli, ia masih terus mengajar Fadil. Tapi ada satu hal yang membuat Ustadz Yahya, Rizal, dan yang lainnya kaget. Saat Fadil kembali membacakan mantranya, Mamat juga membacakan doa. Doa yang sebelumnya dibacakan oleh Ustadz Sobirin. Mamat melanjutkan doa itu dengan fasih dan membuat Fadil benar-benar merasa kesakitan. Aku tidak peduli walau harus mendekam di tahanan lagi, ucap Mamat. Tidak mungkin aku akan tinggal diam bila ada yang berani mencari masalah dengan pondok. Mamat melempar Fadil yang hampir tidak berdaya ke tanah. Ia membacakan doa-doa untuk meruqyah Fadil, persis seperti yang Ustadz Sobirin lakukan di hutan jati saat pertama kali memergoki Fadil. Kenapa Mamat bisa sepeduli itu dengan pesantren ini? Tanya Rizal pada Ustadz Yahya. Ustadz Yahya menggeleng. Ia pun tidak menyangka doa-doa Mamat didengarkan oleh Yang Maha Kuasa dan mampu menahan Fadil. Brengsek, manusia brengsek, teriak Fadil kesakitan. Mamat, hentikan. Jika sosok di tubuh Fadil pergi, anak itu akan mati. Tahan Ustadz Sobirin. Mamat tidak berhenti. Ustadz Sobirin ragu. Tapi ia berniat menghentikan Mamat. Tapi ada seseorang yang mendekat. Sudah, Ustadz, saya ikhlas. Suara ibu terdengar dari belakang mereka. Ustadz Sobirin menoleh ke belakang dan menemukan anak buah Mamat mengantarkan kedua orang tua Fadil. Ustadz Sobirin kaget dibuatnya. Maafkan saya Ustadz, saya sudah melakukan perbuatan yang dikutuk Allah. Ibu Fadil tersungkur di hadapan Ustadz Sobirin. Fadil yang melihat kedua orang tuanya berusaha mencari celah untuk menyelamatkan diri. Bu, ibu, tolong Fadil bu, tolong, sakit, teriak Fadil berusaha menjulurkan tangannya pada ibunya. Ibu Fadil yang melihat anaknya kesakitan tergetar hatinya. Ia tidak ingin sesekali menyelamatkan anaknya, tapi kali ini tekadnya sudah bulat. Terlebih ia melihat kondisi pesantren akibat perbuatan anaknya itu. Alhamdulillah, tapi bagaimana bisa? Kenapa tiba-tiba kalian bisa mengikhlaskan ini? Ayah dan ibu Fadil belum ingin menjawab Ustadz Sobirin. Sebaliknya, ia menatap dengan anaknya yang tengah diruqyah oleh Mamat. Kini Mamat juga menggenggam sebuah tasbih. Tasbih yang sama persis milik Ustadz Sobirin. Ustadz Yahya berusaha mencerna semua kejadian ini, namun ia tidak dapat memahami. Dari jauh, Ustadz Sobirin juga menggenggam tasbihnya dan membacakan doa-doa yang sama dengan Mamat.
Doa itu mengalun bersama dengan merdu, seolah mereka sudah mengulanginya ratusan kali bersama. Di hadapannya ada seorang santri yang meronta kesakitan. "Ampun, sudah, hentikan." Butir-butir tasbih berganti bersamaan dengan butir-butir air mata orang tua Fadil yang tak kuat melihat apa yang terjadi pada anaknya. Tapi mereka berusaha menyaksikan sampai akhir bagaimana Mamat dan Ustadz Robirin berusaha mengakhiri dosa yang mereka mulai. Cahaya matahari mengusir tabir embun yang menutup pesonanya. Di bawah sinarnya, seorang santri telah kehilangan napas dan degup jantungnya. Kali ini kedua orang tuanya ada di sisinya, mendampingi jasadnya yang kini tidak lagi dikuasai oleh makhluk yang dilaknat Allah. "Kang Mamat yang menyamperin kedua orang tua Fadil, Ustadz," bisik salah seorang anak buah Mamat. Ustadz Sobirin memasang telinga mendengarkan penjelasan orang itu. Mamat mengetahui bahwa Fadil akar dari permasalahan di pesantren saat ini. Saat ia berbicara dengan orang tua Hanifah, kepergian dari pesantren bukan semata-mata karena trauma, melainkan karena keberadaan Fadil yang mengincar janinnya. Tidak cukup dengan tumbal yang diberikan ibunya, Fadil merayu Hanifah. Ia mengajaknya bergabung dengan perkumpulan di Alas Jati. Disitulah Hanifah dijebak. Keberadaan Hanifah disambut oleh mereka dengan baik. Dengan mantra dari Fadil, Hanifah merayu semua yang ada di hutan jati dengan tarian, hingga semua mereka kehilangan akal sehatnya. Meskipun menikmati tubuh Hanifah dan memperkosanya di tengah hutan, Hanifah yang berada dalam pengaruh mantra Fadil pun menikmati perlakuan mereka, hingga akhirnya ia pun hamil. Bukan untuk dilahirkan, Fadil membuat Hanifah terus mengikuti ritual itu, hingga akhirnya Hanifah keguguran. Tepat saat janin itu keluar, ia pun terlepas dari mantra Fadil. Hanifah yang masih mengingat semua apa yang terjadi pada dirinya pun mulai kehilangan akal sehatnya. Ia hanya bisa menangis sambil terus menari di hutan jati itu hingga Rizal menemukannya. Saat Hanifah sadar, ia menceritakan semuanya. Mamat pun mulai memperhatikan Fadil. Jelas anak buah Mamat. Mamat sempat beberapa kali ke pondok mengingatkan Ustadz. Namun Ustadz masih berusaha mencoba melindungi Fadil dan mencoba menangani masalah itu sendiri. Akhirnya Mamat berusaha untuk mengakhiri orang tua Fadil. Saat itu kedatangan Mamat ditolak mentah-mentah. Bahkan ia sampai diusir oleh kepala desa karena tampilannya yang seperti preman. Tapi Mamat tidak menyerah. Mamat menjelaskan bahwa Fadil sudah tidak ada. Ada sosok lain yang menghuni tubuh Fadil. Saat itu ayah Fadil terlihat kaget. Ia tidak terima dengan ucapan Mamat. Tapi Mamat bisa membaca gelagat dari ibu Fadil. Ibu Fadil mengetahui semuanya ini. Berkali-kali Mamat memohon agar mereka menghentikan perbuatannya. Namun mereka tidak mengaku, dan beberapa kali Mamat berkelahi dengan keamanan desa. Tapi Mamat tidak menyerah. Ia menjelaskan pada orang tua tentang keadaan Fadil, menjelaskan dosa-dosa mereka, dan menjelaskan penderitaan Fadil yang sebenarnya bila mereka tetap bersikukuh. Bayangan perasaan Fadil saat mengetahui ibunya menimbun dosa demi dirinya. Ucapan itu sedikit mengetuk perasaan ibu Fadil. Ia pun akhirnya jujur dan menceritakan pada keluarganya. Malam saat mengantar Fadil ke pesantren, mereka mengalami kecelakaan. Ibu Fadil sadar bahwa Fadil sudah tidak bernapas. Ia masih tidak mau menerima kenyataan itu. Rasa sedihnya membuatnya tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Ia bertemu dengan seorang kakek yang mengaku bisa menolong Fadil. Kakek itu adalah seorang dukun ilmu hitam. Ia memberi syarat kepada ibu Fadil agar bisa Fadil selamat. Syaratnya, setiap waktu yang ditentukan
lewat perjanjian. Sang ibu harus menguburkan janin yang umurnya tidak lebih dari 5 bulan di tempat yang ditentukan. Ia harus menancapkan pasak hitam di tanah sebagai pertanda untuk Fadil. Lewat tengah malam, Fadil akan mendatangi tempat itu dan memakan janin itu. Hanya dengan cara itulah Fadil bisa terus hidup. Ibu Fadil yang masih belum siap kehilangan anaknya mensetujui persyaratan itu. Ia pun mencari cara untuk mendapatkan janin-janin itu dari berbagai tempat. Klinik aborsi mendekati perempuan yang hamil di luar nikah dan membelinya dari dukun beranak. Lambat laun, ibu Fadil semakin bersalah. Oke, sampai di sini dulu cerita dari saya. Nantikan cerita terbaru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.